Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya tetap tinggal dalam kamu, maka kamu tetap tinggal dalam anak dan dalam Bapa. Inilah janji yang janjikannya sendiri kepada kita, yaitu adalah hidup yang kekal. Semua keputusan kepadamu kutuliskan mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ini ditulis Yohanes artinya apa? Kalau kita tahu ini, kita nggak gampang sesat. Teruskan. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Makanya orang kalau terima pengurapan seperti sudah ngerti ini. Gak perlu bingung mengenai kondisi hari-hari ini, kekacauan dunia segala hal, kita tahu perbuatan siapa ini. Bapak Ibu sudahlah, dunia tidak akan lebih baik. Dunia akan semakin hancur, dan hari itu nanti Tuhan datang. Jadi, kenapa? Kalau dunia hancur, kenapa kita berdoa, Pak? Ingat, kita berdoa karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa untuk kesejahteraan. Bedakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita harus mengerti. Orang Israel itu hanya nanti akan bertobat kalau ketemu Tuhan Yesus. Kita juga tahu kok yang namanya kondisi Yerusalem akan hancur. Kita tahu kok bumi makin hancur. Tapi kenapa Tuhan minta kita berdoa supaya terus-terusan? Kan sudah tahu bakal hancur. Diamin aja Pak, buat apa doa ngabisin waktu? Tidak. Karena doa melatih engkau dan saya untuk taat kepada perintah Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Teruskan. Sebagaimana pengurapan mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Sampai sini jelas? Nah, yuk kita lihat sekarang Wahyu 13 ayat 18. Nah, ini orang sering bahas di sini nih. Ini bicara mengenai tanda. Nah, kata tanda itu kalau Bapak Ibu melihat di Alkitab, itu bicara mengenai ini. Tua, muda, besar, kecil, merdeka, hamba, miskin, kaya, tidak bisa membeli, nggak bisa menjual, nggak bisa transaksi, nggak bisa kemana-mana kalau tidak menggunakan tanda. Beberapa orang menyebutkan, oh, itu tanda kok. Baca baik-baik. Ini kan cuma yang namanya lagi rame nih soal suntikan. Bapak Ibu, saya nggak mau bahas yang itu. Cerita-cerita itu membelah kelompok menjadi banyak sehingga terjadilah perdebatan. Tidak perlu sebetulnya. Tapi kita bahas firman Tuhan saja. Wahyu 13 mengatakan, dan ayat 16 ya, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda. Tanda ini namanya karakma. Karakma itu bentuknya adalah sesuatu yang melukai kulit. Sesuatu yang melukai kulit. Nah, Alkitab bilang, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda. Tandanya melukai kulit ya, tanda. Anda bisa pikirkan banyak hal cara untuk melukai kulit. Pak, kalau ditempel yang namanya stiker gimana Pak? Stiker tidak melukai kulit. Kecualinya stikernya pasang cabut 100 kali. Nah itu kulitnya ledes Bapak Ibu. Tapi itu tidak melukai kulit kalau cuma sekali. Yaitu, satu adalah, ini bentuknya adalah nama atau bilangan. Nama. Oke, teruskan. Ayat 18 mengatakan yang penting ialah hikmat di sini. Barang siapa bijak, hendaklah baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Orang bijak berarti harus apa? Menghitung. Orang bijak sukanya menghitung. Pak, kalau gitu istri saya bijak banget dong. Kenapa? Hitung-hitungan Pak, orangnya hitung-hitungan banget Pak. Ya itu lain Bapak Ibu. Yo. Dan bilangan itu adalah 666. Bapak Ibu, ini tolong dibedakan ya. Jadi bilangannya bukan 666. Walaupun itu ditulisnya adalah 6 3 kali. Tapi 666. Nah, bedakan ya. Karena dalam bahasa Yunani, ingat bahwa kitab PB ditulis dalam bahasa Yunani. 600 itu adalah kai. Maaf, salah. Kai. Si stigma atau sigma.
Kai, zi, stigma. Kai. 600. Si. 60. Dan ini adalah stigma 6. Kalau saya bilang dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, itu beda lagi nanti. Karena ikan itu dalam bahasa Yunani. Kalau Ibrani repot. Karena kalau 600, nggak ada 600 di Ibrani. Gitu. Itu pakai bahasa Yunani. Ini bukan begini. Kalau 666, itu begini. Ini 666 ini. 666. Tapi enggak, kita berkata bukan 666, tapi 666. Bahasa Yunani. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat, Anda pernah mendengar nggak Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan, bukan ungkapan ya, informasi yang mengatakan bahwa ternyata kalau kita melihat dalam kultur Yunani, jadi sebetulnya Bapak Ibu adalah 666. Kalau ini 666. Pak, Ibrani gimana? Ibrani lebih repot lagi. Itu adalah kalau Ibrani, ininya, ingat ya Pak, bukan ditulis bahasa Ibrani. So, ini cuma penulisan kalau Ibrani saja. Yaitu adalah Taf, Res, Samek, Vav. Gitu. Ini kalau Ibrani. Kan dari sebelah sana bacanya. Gitu. Kalau Ibrani. Dan Bapak Ibu tolong ngerti, ini bukan Ibrani ya. Jadi, ini adalah Yunani. Jadi, cuma sebagai pengetahuan saja. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lampau, mungkin Anda pernah mendengar sebuah bahasan atau informasi bahwa ternyata tulisan yang ada di kitab Wahyu itu tulisannya bukan 666, tapi adalah 616. Nah, ini yang benar siapa? Kalau sampai itu betul-betul 616, bagaimana kita menjelaskan selama ini soal yang namanya 666? Yuk, kita akan melihat sejarahnya. Masih ingat ini? Masih ingat ini, Bapak Ibu? Ini 666. 666. Bukan 666 loh ya, tapi memang ini gambaran bentuknya seperti ini. Kalau zaman sekarang sudah terlalu banyak Bapak Ibu simbol-simbol seperti ini, bahkan sepertinya ditawarkan sekarang, ditampilkan, dibuat sebagai advertising, orang seperti biasa-biasa saja. Mungkin karena memang tidak paham atau beli aja biar keren begitu. Kan Bapak Ibu juga tahu sekarang ini banyak sekali produk-produk yang menggunakan gambar-gambar seperti ini. Nah, kita kembali lagi mengenai tadi kaitan 616. Ini yang benar yang mana? Kenapa bisa muncul 616? Yang pertama adalah terjadi di Wahyu 13 ayat ke-18. Di situ jelas tertulis mengenai, kalau Bapak Ibu lihat, mengenai nama dari Kaisar Nero. Kita tahu bahwa Nero punya nama adalah Lucius Domitius Ahenobarbus. Lucius Domitius Ahenobarbus. Tetapi kita tahu bahwa Yohanes waktu menulis, dia menggunakan banyak simbol, seperti Babel, itu adalah simbol sandi untuk Roma. Apakah mungkin waktu dia menghitung kata 666 ini mengacu kepada Kaisar Nero? Bapak Ibu, tentu saja kita tahu surat kan pasti disortir oleh pasukan Romawi. Nah, kalau dia menulis kata Roma atau nama Kaisar, sudah pasti akan dihancurkan, dibuang suratnya, sehingga akan hilang, tidak bisa menjadi sebuah legasi warisan. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa Yohanes membuat kata-kata sandi, misalnya Roma diganti Babel, dan bilangan 666 itu menjadi pengganti nama Nero. Tapi saya percaya bahwa Alkitab itu sungguh luar biasa. Tidak pernah bisa salah. Bahwa semua yang terjadi hari ini, semua itu ada dalam koridor kendali yang pernah dinubuatkan di firman Tuhan. Nah, ada orang mengatakan
Yang betul mana, Pak? 666 atau 616. Ini sejarah, supaya kita bisa melihat dan membandingkan, supaya Bapak Ibu kalau mendengar nanti cerita yang lain, Anda bisa tahu kira-kira yang betul yang mana. Ini mungkin terkait dengan penulisan Ibrani nama Nero. Bisa juga. Ingat, kalau Anda menulis Ibrani nama Nero, itu seringkali ada perbedaan. Nero Caesar. Kalau Anda melihat yang namanya Nero Caesar, Ibrani ya. Nun, Res, Vav. Nah ini. N-R-O. Nah, ada yang pakai Neron. Nih saya kasih supaya jangan sampai salah. N, nun kalau di belakang sudah pasti akan berubah menjadi gini. Bisa ya, Bapak Ibu. Nah, Nero Caesar itu adalah tuh. Ini Nero Kaisar. Ini ke sana, ini ke sana. Penggunaan kata N, ini katanya kalau ini, totalnya adalah 666. Masalahnya sekarang, mau pakai ini apa tidak? Ada yang bilang Nero adalah begini. Udah. Ada yang begini. Ini nanti kalau ditambah gini. Ini berarti itu Nero. Ini Anda bisa tambahkan O di sini. Nah, N. N itu dalam bahasa Ibrani nilainya 50. Jadi kalau lengkap begini, angkanya segini. Tapi kalau tidak pakai ini, angkanya segini. Gitu. N. Ini huruf N di belakang. Ini angkanya 50 menurut penulisan bahasa Ibrani. Dan ini melambangkan adalah N itu nun. Nun itu adalah ikan. Ikan, kalau tahu ikan, gitu ya. Ikan itu kadang-kadang adalah orang percaya. Kadang-kadang juga kita bingung yang mana benar. Karena dalam bahasa Ibrani seringkali juga menulis ininya bisa hilang. Contoh, Bapak Ibu kalau nulis Hebron. Contoh dalam nulis Hebron. Yuk, kita lihat ya, Bapak Ibu. Hebron, dalam bahasa Ibrani ada macam-macam nulisnya nih. Hebron. Itu bisa... Nih, dah. Yang ini gimana? Nah, ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, gitu. Gitu. Ya, ada yang tambahin di sini, ada satu Vav, boleh. Jadi, kalau kita melihat perbedaannya 50. Lalu yang benar yang mana, Pak? Yang satu ya. Jadi tadi terkait dengan 666, 616, itu selisihnya adalah 50. Adalah ada yang bilang itu adalah selisih karena penulisan nama Nero. Kalau bahasa Ibrani itu adalah yang terakhir. Maunya adalah Nero atau begini. Dan ini sama-sama biasa kata Hebron pun kadang-kadang berhenti di sini. Ada yang terus, kalau yang modern terus. Kalau yang tradisional berhenti sampai di sini. Sama. Nah, itu yang satu. Tapi karena ini ditulis dalam tulisan bentuk Yunani, yuk kita akan bahas kisah-kisah yang ada. Jadi begini. Kenapa sih sampai ada pemikiran untuk munculnya angka 616? Angka 666 itu memang ditemukan dalam banyak manuskrip lama. Jadi di muka bumi ini, kalau Bapak Ibu lihat, itu ada banyak orang yang mencari tulisan-tulisan lama. Ingat, tulisan lama itu bukan cuma Injil ini saja, tapi tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja. Di abad pertama, abad kedua, itu mereka menulis yang tulisan itu memang tidak masuk sebagai tulisan yang ada di kitab ini. Yang kita punya PB ini.
Tulisan itu banyak kali juga menyalin dari tulisan asli disalin kembali. Cuma dari situ kita bisa melihat. Jadi tulisan ini macam-macam banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang menulis ulang. Ada yang kemudian mencatat. Nah, yang paling besar di muka bumi ini yang pernah ada ditemukan manuskrip-manuskripnya itu ada sekitar 4 atau 5 yang dikenal sebagai temuan besar. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Dan masing-masing dikasih kode. Itu namanya kodeks. Kode. Kodeksnya ada kodeks A, B, C, Alef, sama D. Nah, ini. Jadi, biasanya orang tahunya cuma 4. Ini yang besar terakhir yang keluar ini. Nah, ini abad ke-5 ini. Kalau nggak salah tulisan di abad ke-5. Para teolog, para ahli Alkitab, semua belajar, semua pasti akan mengacu kepada kodeks. Yang pertama adalah yang A. A itu adalah Alexandria. Ini kodeks Alexandria. Dan ini menyebutkan bahwa yang namanya Wahyu 13 ayat 18 itu mengatakan adalah 666. Itu kodeks Alexandria. 666. Nah, ada lagi yang namanya kodeks B. Ini namanya kodeks Vatikan. Vatikan, ini kodeks B. Itu kodeks B. Nah, ini kelihatannya muncul di abad 19 terakhir ditemukannya. Ditemukan. Jadi manuskrip-manuskrip dikasih kode. Pertama namanya kodeks Alexandria, kodeks A. Wahyu 13:18 mengatakan di situ adalah 666. Bukan yang ini. Ada kodeks namanya kodeks Vatikan. Gitu. Ini kodeks Vatikan ini yang dulu siapa yang nulis? Konstantin pertama kali mengatakan agama Kristen jadi agama negara, dia menyuruh untuk beberapa orang menulis kembali kitab suci, tulisan-tulisan manuskrip yang ada pada abad-abad sebelumnya, ditulis ulang kembali. Nah, tulisan itu ditemukan dan dipublikasi pada abad 19, itu dengan nama Kodeks B. Yang ketiga adalah Kodeks C atau Efraim Rescriptus. Rescriptus. Kenapa? Karena kodeks ini tulisan dari seorang bernama Efraim dari Mesir. Itu namanya kodeks ini, namanya kodeks C. Pusing ya Bapak Ibu ya, kayak begini. Ya memang. Disimpan sekarang di Prancis, gitu ya. Dibuat oleh Bapak gereja bernama Efraim di Mesir, itu abad 5 Masehi. Jadi masalahnya waktu Bapak gereja Efraim menulis kembali abad 5 Masehi terkait dengan semua tulisan-tulisan, itu ada 2 tulisan yang hilang, yaitu 2 Tesalonika sama surat kedua Yohanes. Jadi kitab perjanjian baru ditulis ulang oleh Bapak gereja namanya Efraim. Gitu. Itu abad ke-5. Tulisannya ditemukan kemudian diberikan kode namanya kodeks C. Tulisan dari Efraim Rescriptus. Nah, kemudian muncul lagi kodeks Alef. Ini namanya kodeks Sinai. Sinai. Ini kodeks Alef. Kodeks Sinai. Itu ditemukannya sekitar abad 19 awal. Kalau yang tadi ini abad 19 akhir ditemukan, kalau yang ini 19 awal. Gini, ini end, ini beginning ya. Kodeks Sinai, namanya kodeks Sinai. Nah, yang D apa Pak? Kodeks Bezae. Bezae itu adalah isinya 4 Injil, Kisah Rasul, dan surat ketiga Yohanes. 1, 2, 3 Yohanes. 4 Injil, Kisah Rasul, 1, 2, 3 Yohanes. Namanya Kodeks Bezae. Bezae itu adalah kelima dikenal dengan nama Kodeks D.
Gitu ya, karena isinya cuma ada kisah Injil, kisah Rasul, sama surat Yohanes, makanya toh temuan ini sudah pernah ada tulisannya di sini, jadi ini kadang jarang terdengar nih. Tapi tulisan-tulisan Alkitab Perjanjian Baru, itu dasarnya itu adalah kodeks ini. Yang paling banyak dari mana? Dari ini. Ini semua teolog dan murid-murid Sola Theologia belajar dari sini. Kodeks Alexandria. Nah, kalau kita melihat, ini yang menarik. Kodeks C, ini yang kodeksnya apa? C. Nih. Itu menulis bahwa Wahyu 13 ayat 18 itu adalah 616. Saya ulang ya, dengan cepat ya. Kita punya kitab PB Wahyu 13 ayat 18. Yang kita tulis sana dikatakan 666. Ya, karena kita waktu mendapatkan cetakan ini mengacu kepada tulisan-tulisan yang ditemukan di Alexandria, itu mengatakan Wahyu 13:18 itu adalah angkanya ini. Kemudian, kita tahu, ditemukan lagi sebuah kodeks C, yaitu yang ditulis oleh Bapak Gereja bernama Efraim, orang Mesir. Ternyata, waktu dibuka yang namanya Wahyu 13 ayat 18, mengatakan itu angka aslinya, itu bukan 666, tapi 616. Nah ini, yang benar yang mana terus? Bapak Ibu, saya akan kasih semua ceritanya, nanti endingnya kita akan berikan keputusan. Maaf, teruskan. Jadi Konstantin itu menyuruh yang ini. Ini hasil kerja Konstantin ini, Bapak Ibu. Saya berikan warna dulu ya. Ini Konstantin nih. Dua ini. Vatikan dan Sinai itu ada dikerjakannya pada zaman Konstantin. Jadi ingat, setiap kali masuk zaman tertentu, dinasti tertentu, mereka menyuruh untuk menyalin kembali. Supaya jangan sampai hilang. Makanya Bapak Ibu menulis itu penting, belajar itu penting, mencatat itu penting. Supaya jangan salah, ini zamannya zaman Konstantin. Dan baru ditemukan nanti pada abad 19 ending dan abad 19 awal. Ini Konstantin nih. Caesar yang menyuruh pembuatan itu. Nah, 2, 3, dan 4 itu ditemukan dan kemudian disebarluaskan oleh seorang bernama Tisendov. Nggak perlu dihafal Bapak Ibu, nggak keluar di ujian kok. Tisendov ini yang kemudian menemukan, menggali, dan kemudian menyebarkan 2 tulisan ini. Pertanyaannya, yang betul yang mana? Saudara Tuhan, ternyata ada satu lagi tulisan. Ini menarik nih. Tulisan itu adalah diambil dari yang namanya papirus. Papirus itu kan potongan-potongan dari tempat tulis itu dulu ya. Papirus tahu ya Bapak Ibu ya. Kayak pandan. Pandan, jangan mikir pandan di rumah kita yang buat bikin kolak pisang, Bapak Ibu, bukan. Itu bentuknya bisa ditulisi. Pandan tuh zaman dulu tingginya bisa 1 meter, 2 meter, Bapak Ibu, dan lebar sekali. Buat menulis. Kalau kita di Indonesia daun lontar, Bapak Ibu. Beda, kalau di sana adalah pakai papirus, tahan lama itu. Ternyata dalam satu penemuan, kan ada potongan-potongan itu dikumpulkan. Ada potongan nomor 115. Papirus 115. Itu mengacu kepada potongan dari Wahyu 13 ayat 18. Dikenal dengan papirus 115. Nggak gede Bapak Ibu, itu cuma panjangnya 5,2 cm. Nah ini gambarnya nih, Bapak lihat nah, itu gambarnya. Lihat gambarnya ya. Di gambarnya ada, itu kalau Anda lihat panjang atas sampai bawahnya itu cuma sekitar 5,2 sampai 5,3 cm. Kecil sih, gitu ya.
Dan itu potongan itu mengacu kepada Wahyu 13 ayat 18. Yang mana dikatakan bahwa angka yang ada di situ adalah 616. Lihat gambarnya Bapak Ibu, tadi gambar udah ya. Oke. Di bagian mana ada angka 616? Oke, kita lihat gambar berikutnya. Di gambar berikutnya itu sudah ada bulatnya. Nah, gambar bulat itulah yang mengacu bahwa tulisannya itu adalah 616. Coba lihat baik-baik ya. Kai 600. Tengahnya itu bukan si, tapi iota. Itu adalah 10. Nah, yang terakhir itu seperti huruf C ya. Itu begini, yang betul begini nih Bapak Ibu. Jadi bukan C, tapi ada ininya sebetulnya. Cuma nggak mungkin kalau dalam bentuk penulisan kan beda ya. Ini 6. Ini jadi 616. Nah. Oke. Ini kisah ini ditulis kapan sih? Sekitar 225 sampai 275 AD. Jadi Anno Domini 225 275 Masehi. Jadi isinya adalah seperti ini. Walaupun para ahli mengatakan bahwa sebetulnya ini hanya masalah space saja. Karena space-nya terlalu rengket, maka tidak mungkin bisa menulis huruf yang seperti ini. Gitu. Karena rengket, gitu. Sehingga menurut para ahli, huruf ini, lihat gambar lagi, gambar yang kedua, ya. Ya ada bunder itu, ada bundernya. Nah, itu bisa dibaca 666, bisa dibaca 616. Jadi walaupun ada bukti papirus 115 seperti itu, para ahli mengatakan ini kelihatannya agak sulit karena ini masalah space, dia bilang. Jadi mungkin itu adalah hurufnya bukan iota, tapi penyederhanaan dari huruf C. Nah, sampai sekarang juga nggak jelas. Lalu bagaimana Pak tadi yang tentang, ada dua ya Pak ya? Yang 616 ada dua nih. Satu adalah papirus, satu lagi kodeks C. Yang kodeks C gimana Pak? Itu kan Bapak gereja loh Pak yang nulis. Efraim dari Mesir Pak yang nulis. Ya, jadi begini. Walaupun itu ditulis dengan baik oleh Bapak gereja Mesir, tapi yang menarik adalah kita tahu ada sebuah tulisan yang dikenal dengan nama palimpsest. Apa sih palimpsest itu? Palimpsest itu gini. Sebuah tulisan yang kemudian ditimpa ulang. Dihapus, ditimpa ulang. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Jadi kalau Anda bikin catatan, salah nih, terus dihapus, ditimpa ulang, itu namanya palimpsest. Nah, tulisan dari Efraim ini, itu tipikalnya palimpsest. Yaitu adalah, waktu ditemukan, ternyata itu yang mengatakan ada angka ini ternyata pas tuh dicek, itu tulisan di atasnya tuh abad 12. Jadi dalam sebuah surat itu ada dua abad 5 dan abad 12 yang menyatu dalam satu kertas. Berarti abad 5 di bawah dihapus atau dikurangi kejelasannya, ditulis ulang di atasnya yang merupakan abad 12. Terbacanya adalah 616. Pertanyaannya, apa betul Bapak Efraim dari Mesir itu menulisnya 616? Itu tulisan yang di atas itu menjelaskan, menegaskan, atau mengganti. Tidak pernah jelas. Namanya juga palimpsest. Jadi, sejak itu orang bertanya-tanya, kalau begitu Pak, kita ikut yang mana? Jadi, ada yang bilang, nomor satu adalah, kalau Anda mau ikut yang papirus, para ahli mengatakan, ini mungkin karena masalah spasi, jadi disederhanakan. Walaupun kalau Anda membaca, Anda perjelas, saya sudah pakai kata pembesar tuh waktu membaca, ya memang angkanya 616. Papirus 115. Tetapi kalau kita bahas yang dari Efraim Rescriptus, itu adalah kodeks C ini
palimpsest, ada timpa-timpaan begitu. Wah, timpa juga susah. Makanya kalau Bapak Ibu orang audit ya, orang akuntan, kalau bikin catatan, kan nggak boleh dihapus ya Bapak Ibu ya. Coret, tulis sebelahnya. Jadi kalau salah, coret, tulis sebelahnya bener. Bukan dihapus. Karena kalau dihapus, kita nggak pernah tahu salahnya di mana itu, tentang apa. Nah, jadi nggak bisa dibuat sebuah ceritanya. Nah, jadi kalau kita lihat, papirus ini ada di Ashmolean Museum, ya, disimpan sekarang di Oxford University, itu di Inggris ya, disimpan ini, masih ada. Tulisan tadi yang ada gambar tadi yang Bapak Ibu lihat itu masih disimpan sampai hari ini, ya cuma sekeping itu saja. Jangan kaget Bapak Ibu, karena zaman dulu pernah ditemukan juga yang namanya satu keping, tulisan-tulisan manuskrip lama, yang tertulis nama Maria Magdalena, kehidupan Maria Magdalena gitu ya, cuma sekeping gini aja. Dari situ bisa dikembangkan sebuah tulisan, semacam kitab Maria Magdalena. Jadi orang bertanya, Pak, kitab itu asli apa enggak? Waduh, kitab itu dibuat berdasarkan sekeping tulisan yang ada kehidupan Maria Magdalena. Ini benar apa salah kita juga nggak tahu Bapak Ibu. Ini sejarah sudah berjalan soalnya. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah, pertanyaannya, cerita ini sebetulnya bagaimana? Saya teringat dengan seorang tokoh yang disebut sebagai ahli karena dia itu memegang 27 kitab PB. Dia pegang 20 kitab itu cetakan pakai bahasa asli. Jadi aslinya, dia punya cetakannya, itu salinan ya, printnya, dari tulisan asli yang kemudian di print, itu dia punya 20 kitab lengkap. Dari 27, dia punya 20 kitab lengkap, selebihnya 7 kitab itu ada yang banyak kecoret, lepas, yang nggak sulit dipegang. Dia punya tulisan asli dari kitab Perjanjian Baru sebanyak 20. Itu namanya Dr. Wilbur Pickering. Ini terkenal sekali. Dan puji nama Tuhan, Anda sudah bisa mengakses dan bisa memprint sendiri hasil karya beliau. Dan beliau kerja ini gratis. Wah, luar biasa sekali. Salut sama beliau. Nah, yang menarik, dia menemukan semua tulisan-tulisan lama ditemukan semua. Dan kemudian dia membuat kelompok, misalnya dari tulisannya Lukas, mana manuskripnya? Dikumpulkan semua. Kan tuh ada yang keping-kepingan, ada yang patah semua. Dari semua kelompok itu, dibikin kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Ada kelompok kitab Lukas, ada kelompok kitab Kisah Para Rasul, ada kelompok kitab Korintus gitu ya. Dikasih nama. Dan dia menyebutkan temuan dia sebagai Family 35. Kenapa? Karena ternyata dari urutan, kan pakai nomor ya. Misalnya kitab ini nomornya berapa. Kitab yang nomor 35 itu, kelompok itu yang paling jelas. Lengkap kitabnya. Dia berkata, tadinya saya itu pengen banget tuh untuk memberikan namanya bukan 35, tapi 18. Tapi masalahnya, waktu saya cek, kelompok Wahyu, Revelation, itu ada yang cacat, dia bilang. Jadi dia pakai yang 35. Nah, cerita itu dia mengatakan dengan jelas bahwa hasil temuan dia, waktu dia buka, itu ternyata di Wahyu tulisannya ini. 6. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mundur ke belakang, Anda tahulah. Sebetulnya orang tuh kan pengen banget kisah. Orang Yahudi nggak suka dengan PB, karena dianggap bahwa PB ini tulisan manusia dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita harus menghormati ada seorang bernama Herman von Soden. Saudara-saudaraku, dosa dan kesalahan yang tak diampuni pasti akan membawa Anda kepada kebinasan kekal. Hanya ada satu pribadi yang mampu dan sanggup untuk menghapus dosa kesalahan manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Raja sekarang. Selalu ada waktu dari sisi Tuhan. Tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Ikuti doa saya dengan yakin, percaya, dan sungguh hati. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosa saya. Saat ini dengan sadar dan rela, saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi saya.
terima kasih karena Tuhan sudah catat nama saya di kitab